Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul fadilah, tamu mulia kita Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Habib, As-Sayyid Ahmad Hanafi Hariri Bahashim dari Martapura. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan dengan berkat hadirnya beliau di tengah kita menambah keberkahan di bulan Sya'ban ini, amin ya rabbal alamin. Juga kepada para habaib yang mulia, Al-Habib Ahmad Munawar, Al-Habib Idris Bahashim, Al-Habib Alwi bin Hamzah Jamalulail, Al-Habib Abdurrahman Barakbah, dan seluruh para habaib-habaib yang lainnya yang tidak dapat ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah ulun kepada beliau seberatan. Dan juga kepada alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, tetuha-tetuha, khususnya kepada seluruh dewan pengurus Majelis Al-Khair dan seluruh keluarga besar yang kita hauli pada hari ini, almarhum Bapak Aryansah bin Haji Ardi, seluruh anak cucu beliau yang hadir di tengah kita pada hari ini, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita tadi sudah membacakan surah Yasin, kemudian tahlil dan juga maulid Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah harinya luar biasa, sangat cerah, alhamdulillah, mendukung suasana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan berkumpulnya kita dengan para habaib zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita cinta mahabbah beliau kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini, bulan mulia, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau nantinya hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun atas nama pengurus Khadimul Majelis Al-Khair Ujung Murung Amote Selatan, dan juga mewakili keluarga besar almarhum Bapak Aryansah bin Haji Ardi, haul beliau pada hari ini yang ke-9. Kita doakan mudah-mudahan beliau di alam kubur sana mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di sini, niat kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala musibah yang ada di negeri kita, yang ada pada zaman ini. Dan juga kita mudah-mudahan kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Kita alhamdulillah ada sampai mungkin 3 minggu kurang lebih lagi bulan Ramadan akan tiba, dan mudah-mudahan kita hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat petuah-petuah dari yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Ahmad Hanafi Hariri Bahashim. Masya Allah, beliau mungkin ulun ampun maaf dengan beliau. Terima kasih, jazakumullah khair ya Habib, atas waktu pian menyisikan waktu untuk berkunjung ke majelis ini, ke desa Ujung Murung ini. Alhamdulillah, mengharap doa pia, nasihat pia, dan
kami minta maaf, minta ampun kalau ada penyambutan baik itu khidmah kami kepada pian dan seluruh rombongan pian terdapat kesalahan, kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon doa lebih baik. Mudah-mudahan kita seberatan istiqomah seberatan. Dan ulun langsung saja memulai acara ini. Kita buka acara dengan membaca surah Al-Fatihah. Dengan ini kita minta untuk mengimami surah Fatihah kepada Yang Mulia Al-Habib Idris Bahashim. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan dibacakannya surah Al-Fatihah tadi, semoga acara kita di siang hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita nantikan, yaitu Mau'izatun Hasanah, tausiah nasihat agama dari Yang Mulia Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Ahmad Hanafi Hariri Bahashim dari Martapura. Mudah-mudahan kita seberataan dapat mengambil hikmah ilmu apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita kaum amalkan untuk kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dengan berkat memandang beliau, Masya Allah, beliau ini kita kenal di antara orang-orang yang sangat kuat ta'alluqnya dengan almarhum al-alim al-alama sahibul fadilah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul. Luar biasa beliau, mudah-mudahan keberkahan datang selalu berkat beliau, dan mudah-mudahan kita seberatan pencinta amal Guru Sekumpul, mudah-mudahan dikumpulkan nantinya hari kiamat bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah, bersama amal Guru Sekumpul, para habaib yang lainnya di bawah naungan baginda Rasulullah SAW. Dengan ini kami persilahkan kepada Yang Mulia Al-Habib, fayatafadhal alaihi mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Thumma alhamdulillahi ala kulli ni'amin min ni'matil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillah, kita bersama-sama bertahan memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita seberatan. Sampai dengan siang ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Rizki diberikan oleh Allah, dan rizki itu bukan bentuknya hanya dalam jumlah angka, akan tetapi rizki itu hadir pada penglihatan, pendengaran, penciuman. Rizki itu berhadir pada akal pikiran yang dituntun oleh Allah dalam kenikmatan. Kita mendapat insyaallah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sempurnakan rasa syukur dengan mengucap salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mana salawat ini jalan paling kecil, jalan paling ringan untuk kita bersyukur kehadiran Allah, sekaligus mensyukuri tentang hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan ulun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para habaib, kepada para alim ulama dan guru-guru agama, tokoh-tokoh dan ketua-ketua masyarakat, khususnya di Majelis Al-Khair di Kampung Ujung Morong Amontai, Hulu Sungai Utara. Wabil khusus kepada para habaib dan alim ulama, Al-Habib Alwi Jamalul Lail, Al-Habib Ahmad Al-Munawwar, juga Al-Habib Idris Bahashim, dan habaib yang lain, masyaraib yang nama-nama beliau tidak belum sebutkan, juga kepada para alim ulama. Akan tetapi pastinya rasa hormat ulun, rasa kecintaan di dalam hati ulun insyaallah tidak akan berkurang dengan tidak menyebut nama pian,
Karena kalau ulun menyebut nama pian, semua tamu yang berhadir di sini, insya Allah kira-kira jam 10-an malam hanya tentu. Sebelum kita berbicara tentang hikmah-hikmah yang bisa kita petik bersama, kita bertafakur di sini bersama-sama, memutalaah bersama-sama, ulun mengingatkan lawan diri kita seberataan bahwasanya Rasulullah SAW itu berjuang sangat berat. Begitu beratnya Rasulullah SAW berjuang dengan darah, dengan keringat, dengan cacian, celaan, hinaan, penolakan, Rasulullah menjalaninya dengan segenap keikhlasan. Tidak sedikit ancaman, tidak sedikit peperangan yang dilewati oleh baginda Rasulullah di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pula pengorbanan Rasulullah. Apa yang pertama diperjuangkan oleh baginda Rasulullah bentuk rahmat yang nyata, yaitu salam. Ketika salam ini perjuangan Rasulullah begitu berat, sahabat bersama Rasulullah dalam proses yang sangat luar biasa memperjuangkan rahmat yang ditebarkan melalui salam, sebuah kalimat singkat yang sempurna yang menjadi doa, yang menjadi jalinan kasih sayang, yang mana di dalam salam juga disebarkan bagaimana keindahan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk itu kenapa salam itu sunnah diucapkan, akan tetapi wajib untuk dijawab. Dan yang kedua, di dalam salam, ketika tadi kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah begitu berat memperjuangkan salam, maka orang-orang yang kada seiman lawan kita mengukur kita umat muslim itu pun juga melalui salam. Apabila salam kita tidak ditebarkan di muka bumi ini, kemudian ketika salam itu ditebarkan tetapi tidak ada rasa mahabbah di dalam diri kita tentang menghormati, memuliakan salam tersebut, maka itu artinya musuh dapat membaca siapa orang di dalam Islam. Kalau Islamnya sudah jelas, apa yang jelas? Islam agama yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena tidak ada agama yang mengatur sesempurna mungkin umatnya selain yang ada pada agama Islam. Islamnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, orang Islamnya lah yang masih diukur oleh musuh. Untuk itu, perlu ucapkan lagi bagaimana kekompakan kita sebagai umat Islam, bagaimana kerakat mufakatan kita sebagai umat Islam, bagaimana kecintaan kita terhadap agama kita, Tuhan kita, bagaimana terhadap baginda Rasulullah SAW melalui dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan salam ini terus menyebar di sekitar kita. Mudah-mudahan salam ini terus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, jangan mau pecah belah. Sekali lagi, kita ini sebagai umat Islam itu harus saling peduli satu sama lain. Peduli lawan saudara-saudara kita. Apa yang kita pedulikan? Jangan peduli tentang aibnya, itu bukan urusan kita. Jangan hanya justru peduli tentang kekurangan-kekurangan orang lain nang menyangkut kesupanan orang. Justru seharusnya yang kita pedulikan tentang orang lain itu, sudahkah inya makan di saat kita makan dan makanan kita berlebihan? Sudahkah inya ini sehat di saat kita ini memiliki kesehatan dan kelebihan rezeki? Sudahkah mereka ini menjadi orang yang tadinya ada tahu, tadinya orang yang ada bisi ilmu pengetahuan, kemudian menjadi berisi ilmu pengetahuan karena kita memberikan hak-hak mereka untuk menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berpengetahuan dengan ilmu itu sendiri. Ini yang semestinya jadi perhatian kita. Alhamdulillah, siang hari ini kita berada di tengah-tengah majelis al-khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di tengah-tengah majelis ini, maka ya Habib, kesamutan ya, mengantuk ulunnya berapa kali tadi meriuk doa. Ya Allah, ulun ini sebenarnya orangnya kada penggurikan, cuman pengantukan kada juga. Akhir-akhir ini sarapannya gula darah naik, kolesterol kumat, macam-macam. Mengarang orang bisi haritan ini kita bisi penyakit sudah.
Jadi lalu mungkin karena pengaruh gula itu tinggi, lalu acah pangantukan 2 minggu terakhir ini, nah ditambah pulang memang ada tapi guring. Lawan pengantukan itu bagus, itu tanda-tanda kita normal. Kalau manusia itu memang perlu istirahat, perlu guring. Dan yang paling normal menunjukkan tanda-tanda bahwa kita itu adalah manusia normal, yang anak begini gitu. Ya lah Habib Idris, Masya Allah, Habib Idris Bahasim, Masya Allah, di mana kau ini pasti baik, dan Zidin Bahasim, kena kita di perkesahan. Ulun tadi berkisah doa Habib Alwi, sebelumnya acara tadi di kita di Anubiblah Morong Karangan. Jadi ulun non Habib Alwi, don Habib Ahmad, supaya lawas sudah siang di Amuntai, mandam si Dini, sombongnya coba kata mereka Habib Alwi. Sekalinya ya sini anak belum mengerti bahasa Banjar, jadi yang ente ngomong tadi anak belum semuanya paham dari situ. Jadi ini hari ini kata Bapak, artinya kita berkisah ini bahasanya ulun gaduh-gaduh, campur-campur lah. Jangan tersinggung pian kena-kena. Habibnya ini orang mana orang jadi berbahasa Indonesia lah. Nah jadi bila ulun berbahasa Indonesia artinya itu terkhusus untuk nang kada paham bahasa Banjar, lebih khusus Habib Alwi Jamalul Lain. Jadi itu tugasnya Habib Ahmad dan Habib Idris untuk melajari Habib Alwi berbahasa Banjar. Namun biar rasa kada sanggup, berarti sanggup mencariakan kamus hidup bahasa Banjar orang Amuntai. Ada kamusnya sudah bilang, nah ada sudah jadi disiapkan kamus bahasa Banjar supaya kita paham bahasa Banjar dan bahasa Indonesia bercampur jadi gaduh-gaduh. Hari ini kita bawa berdirian dulu zaman kena kesambutan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan berdiri juga. Nah, ini kalau tak kami diambal situ dia. Butuhnya aja. Bukakan sedikit. Ya. Kita ada di majelis Al-Khair. Ketika duduk di majelis pertama dulu bicara masalah kesehatan. Sama-sama kewajiban kita untuk menjaga. Berbicara masalah kesehatan, Islam sudah mengatur. Karena tadi Islam ini agama yang sempurna. Ketika Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang aku ridhoi di sisi aku, ujar Allah Ta'ala adalah agama Islam. Kenapa demikian? Karena agama Islam ini ampunnya Allah. Ketika agama Islam ini miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mutlak, sidin ampunnya, sidin pasti menjagakan, sidin pasti memeliharakan. Jadi pada hakikatnya Islam kada perlu dibela, kada perlu dijaga, sudah Allah yang menjaga. Tetapi pada syariatnya kewajiban kita sebagai orang yang beriman untuk mencintai, membela agama kita. Sekarang perang kada ada. Ketika kada terjadi peperangan, kewajiban kita memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah dalam memelihara agama itu sendiri adalah apa yang diajarkan oleh agama itu sendiri kita pelihara. Ketika agama sebulanan semalam Isra wal Mi'raj, bulannya bulan Rajab, berbicara tentang Isra Mi'raj, kewajiban perintah sembahyang. Nah, jaga agama kita, yakni dengan melaksanakan perintah sembahyang. Karena orang nang sembahyang menjaga tiang agama. Orang yang kada sembahyang meruntuh lawan tiang agama. Orang yang sholat itu menjaga agamanya, orang yang tidak sholat meruntuh agamanya. Itu kalau kadang lawan ada Habib Alwi ini kada paham masalahnya. Malih benar kayak ini maka di dunia kan juga Habib Alwi ini. Alhamdulillah. Habib biniakan juga dia. Masyaallah. Kalau kakak ini aja, BPD dia muntai ini, udah balik gak muntai ini doang. Insyaallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Agama Islam agama yang sempurna diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Islam itu sempurna, kenapa demikian? Pian bayangkan, mulai bebasuh pak kami, cara pak kami orang yang sehat kayak apa, nang garing kayak apa, cara mandi, nang orang mandi biasa kayak apa. Dan orang mandi dalam keadaan haid, keadaan junub, keadaan nifas, cara guring, makan, bapander, bersilaturahmi, bergaul, yang mana yang tidak diatur oleh agama Allah yang sempurna yaitu Islam. Semua diatur oleh Allah lewat agama Islam. Ada hukum syariat namanya fikih yang mengaturnya, maka hakikat kita menjaga ke dalam hati untuk mengamalkannya.
maulah kada sempurna. Sempurna agama Islam, agama milik Allah nang diridhoi oleh Allah satu-satunya yaitu Islam. Pian alhamdulillah nang hadir di sini berataan orang Islam kalalah. Islam kalalah. Soalnya ulun rancak aja di daerah-daerah non muslim itu, bahkan ada orang non muslim mereka mau hendak tahu tentang Islam, hadir di majelisnya orang Islam. Pian di sini Islam berataan kan? Islam, alhamdulillah Islam berataan. Karena pian aku orang Islam berataan, silahkan pian dudukkan. Maaf, tetap berdiri gitu. Maaf. Kelihatan ya? Ini ketawa ibu-ibu. Habib kematian siapa ya? Habib Abdurrahman Al-Habsyi Barakah. Habib Abdurrahman Barakah sudah berkeluarga nih. Balong bin subhanallah. Habib Abdurrahman sini nolong takuni jadulun sudah berkeluarga. Habib Pina berkaca-kaca mata sini. Dosa biar ke kampungan bila sampai sedikit menangis. Kawinakan Habib Abdurrahman. Setuju aja Biblah. Alhamdulillah gembira sedikit, setuju di sini apa menggembirakan hati anak cucu Rasulullah. Itu kada sulit ya, kalau kada susah insyaallah. Nah dikawinakan masyaallah. Menurut dia kau lagi sudah kebanyakan sudah. Sebenarnya kau aja lagi, cuma mengkosinya nih, nggak bisa kau lagi Pak. Manapun berdiri gitu ya. Ketika hari ini kita berdiri di tengah majelis Al-Khair, dan di saat tadi awal kita berbicara tentang bagaimana hak seorang muslim adalah yaitu sama kita ini seberataan. Kalau andai kata kita ini semua menjadi seorang muslim yang menjalankan titah baginda Rasulullah, syukran ya Habib. Kalau kita seberataan menjadi umat muslim yang menjalankan titah dari Allah dan baginda Rasulullah, menjalankan amanah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah dunia ini menjadi seimbang. Ulun ulangi, kalau andai kata kita semua ini menjadi seorang muslim yang menjalankan perintah Allah dan mandat baginda Rasulullah SAW, maka dunia ini menjadi seimbang. Kenapa ulun sebut seimbang bukan sempurna? Karena hakikatnya dunia ini sudah sempurna karena itu Allah yang menciptakan dan menjadikan. Cuman belum seimbang karena keseimbangan dunia ini diserahkan kepada kita, hak demokratisasi dari Allah. Allah sudah menjadikan dunia ini sempurna dengan ada manusia itu berperhatian baik, bersifat baik, ada yang bersifat jahat. Ada orang yang senang melakukan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah, ada orang yang tidak senang melakukan perbuatan baik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempurnaan. Jadi ketika kita hadir di satu majelis atau mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah, justru menjadi sempurna karena ada orang yang kada ketujuh. Justru menjadi sempurna karena ada orang yang tidak sependapat dan tidak sejalan. Jadi pian jangan disakit hati apabila majelis itu ada yang menyumbahi, ada yang menyambati, ada yang memfitnah, ada yang kata ketujuh, ada yang menghalang-halangi. Justru itu dunia sempurna. Coba lihat di batu baterai. Amun batu baterai itu plus saja, minusnya kada mau nyala bola lampunya. Amun semuaan manusia di dunia ini baik aja, kada danang jahatnya, atau sebaliknya jahat aja, kada danang baiknya, justru itu tidak sempurna. Lihati uyah terpisah, asam terpisah, acan terpisah, ya kan? Karai terpisah, kol terpisah, janar terpisah. Ketika inya terpisah-pisah kada menjadi sempurna. Akan tetapi bila asam ini diambil sedikit, janar diambil sedikit, kolnya diambil sedikit, ininya diambil sedikit, seraba sedikit, diramu jadi satu, diudak lawan banyu, ditanggar di atas api, maka jadilah napa. Ayo tangguhi jadi napa? Jadi napa? Ayo ibu-ibu dong tahu. Ada karai buai, ada kol, timba itu ada janar bebanyu, nah berbuat asam kamal sedikit, dijarang, uyahnya ada,
Ada jadi apa Bu? Jadi apa? Gangan asam. Ketahuan pian lapar. Iya kalau artinya manusia ini ada nang asal muasalnya jadi maling, penjudi, penzina, pembunuh, pemakan riba, macam-macam. Ada yang memang mulai asal ketujuh mengaji, ketujuh sembahyang secara terpisah, itu belum bisa dikatakan sebagai jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan menjadi indah sebuah jamuan saat disatukan dalam satu wadah untuk kemudian diolah oleh Allah dengan proses yang bahkan dijarang tuh kan kada menyaman nih, ditanggar di atas api banyunya mendidih kada nyaman. Tetapi ketika itu menjadikan suatu jamuan materialnya nang jamu apa nang janar nang kol nang kacang panjang tadi menjadi satu kesatuan nang disebut gangan asam, hanya nyaman menjadi satu hidangan. Kayak itu juga orang di dalam majelis, kayak itu juga orang di dalam lingkungan, kayak itu juga orang di dalam masyarakat. Jangan pian berharap di dalam lingkungan itu semuaan ketujuh lawan pian. Lalu orang nak ada ketujuh lawan pian, nang memusuhi lawan pian, pian sambut sebagai musuh juga. Maka berarti kita belum bersikap sebagai seorang muslim nang menebarkan rahmat di atas permukaan alam ini. Itu yang harus kita sadari, itu yang harus kita pahami, bahwa sebenarnya hidup di dunia ini menjadi sempurna karena kita berlain-lain. Tetapi justru dari hal yang berlain itu, siapa yang ujar Allah Ta'ala di antara kita ini pintar, mau mengambil, memetik hikmahnya, maka itu orang yang menikmati gangan asam tadi jadi jamuan. Bilanya kada pintar memutiki, kada bisa mengolah, maka tegatuk uyah dapat masin warak, tegatuk kacang kada dijarang dapat pahit warak, terdapat kol hambar semata. Hadirnya kita hari ini di majelis berbicara tentang persamaan hak setiap hamba Allah, umatnya Rasulullah, untuk memiliki ilmu pengetahuan. Tadinya pian kada tahu cara mandi nang benar, tadinya kita kada tahu cara bepander nang benar, cara bergaul nang benar, tadinya kita kada tahu nah kayak apa cara beribadah nang benar. Alhamdulillah di dalam majelis-majelis ilmu, di dalam sekolah-sekolah, di dalam pertemuan antara murid dengan guru, jadi mengetahui nang sewajibnya kita ketahui. Ia dapat ilmu, alhamdulillah berkat ada majelis. Lalu kita ini bersatu, berkumpul, berisi kewajiban, memajukan, memelihara, menjaga agar tetap istiqomah. Artinya apa? Berbicara tentang keistiqomahan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Jangan saling bertetunjulan, jangan saling bertetudingan. Oh, ini tanggung jawab ustadznya aja, tanggung jawab gurunya aja, kita nih menggiring aja, ada bisa. Menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Ayo, ibaratnya nang apa, jaka duduk kepanasan, nah kayak apa caranya supaya jangan kepanasan bertenda. Dipasang tenda kehumapan, ayo kayak apa caranya, pasangi kipas angin. Dipasangi kipas angin masih aja jual lagi humap lawan panas-panasnya, ayo dibangun atapnya apa kanopinya ditinggihi sedikit pada tenda. Masih aja jual lagi hujan tempias, lalu mengeluh berarti pian syukur alhamdulillah sudah beratap. Kada habis-habis membandarakan itu bro. Artinya ketika kita berbicara tentang kemajuan kita dalam bertindak, berpikir, berbuat di perkara agama, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan lagi kita menjadikan kebiasaan hidup dalam sangka bersangka, tuduh betuduhan, tuding betudingan. Contoh, ada orang nang hakun turun ke masjid, turun ke langgar, ada nang hakun mengurus masjid, mengurus langgar, ada nang hakun membangun majelis, mengurus lawan majelisnya, macam-macam dipadahi, disumpahi, disambati. Kanyang gana rumah mengurus masjid, bagana motor baharat mengurusi langgar, bertambah bini membuka majelis.
bingung Habib Alwi ini kadingat lagi di ulun berjanji bahasa Indonesia tadi kadingat lagi di Mas pian juga ada begini orang amun saya bentar itu Habib ya kuyan gitu ya. Jangan kita jadi generasi muslim maka itu, karena semestinya kita menjadi orang Islam ketika kita mencari keridhaan Allah, hadir di tengah-tengah majelis menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang menjadi kewajiban kita disampaikan oleh guru yang datang dari Rasulullah SAW, kemudian diterima dan diserap oleh kita supaya nyaman hari-hari ini kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Nah ini yang dimaksud ketika kita mendekati lawan Allah Ta'ala, maka kita merasakan kenikmatan rahmat Allah. Apa maksud merasakan kenikmatan rahmat Allah? Tadinya kada tahu kita bahwa sebenarnya menyangka jahat lawan orang itu kada boleh. Berakat duduk di majelis disampaikan oleh guru kita, oh tahu sekali menyangka lawan orang semakin jauh kita dari keridhaan Allah Ta'ala. Tahu lalu kita mengamalkan. Nah hidup kita yang tadinya gelap dengan sangka, alhamdulillah mulai bertarang, mulai bertambah. Di mana bertambah? Semakin bertambah nang didengar dari guru kita, nang dilihat dari kelakuan guru kita, semakin bertambah juga tarangnya. Kenapa tarang? Semalam waktu belum menuntut ilmu, waktu belum hadir ke majelis, luar biasa pemusangannya. Misalnya, padahal rezeki kita ini sudah diberi oleh Allah Ta'ala lebih sebelum kita meminta. Kenapa jadi lebih sebelum kita meminta? Awak sehat, keluarga terkumpul, anak ada di rumah, bini ada, orang tua ada, keluarga ada, lingkungan alhamdulillah baik. Artinya kada hidup di lingkungan yang dimana pian tuh hendak beribadah kada nyaman, hendak berusaha kada nyaman, hendak menggawe ini itu kada nyaman, kada nyaman alhamdulillah. Tapi karena batin kita gelap gulita, kada dituntun dalam rahmat Allah lewat hadir di majelis ilmu, iya nang buta hati kita nih. Padahal sudah luar biasa kenikmatan hidup dijalani, diterima, dirasakan. Karena batin kita buta, lalu ada hendak kita menerangi, kita juga nang rugi hadir di majelis. Dengarkan ujar guru-guru kita nang menyampaikan apa nang disampaikan sidin nang ilmunya datang dari Rasulullah, baik akhlak nang dibawa Rasulullah, baik perilaku nang dibawa Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatannya baginda Rasulullah, nang semua datang dari Allah bungkahnya. Sumber mutlaknya datang dari Allah. Ujar Allah Ta'ala meminum minuman keras haram. Ujar iblis membisiki kita, bah kada tentu juga lagi ikan masuk surga. Ujar Allah Subhanahu Wa Ta'ala kada boleh memakan riba. Lalu ujar iblis membisiki kita, riba ini memang pasti dulu di hadapan mata ikan duitnya ada. Nah isu-isu tuh ada tapi pasti gurunya tuh bepandir kada juga memberi duit lawan ikan. Coba lihat dibisiki oleh iblis, gurunya tuh adalah memberi ikan baras, adalah membantu dalam hidup ikan. Inilah bujur juga. Nah, tak bujur akan ujar iblis karena apa? Karena tidak ada tuntunan rahmat Allah, tidak ada tuntunan cahaya baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Lalu makin kadap, sampai akhirnya jaka babinian tadinya berjilbab, berpacul ke jilbab. Jaka lelakian tadinya menutup aurat, menampakkan ke pusat. Berapa menampilkan ke pusat ini pengumulan benar lah. Artinya apa? Kada bangga lalu jadi orang Islam. Surganya dikehendaki, tapi jalan menuju surganya kada hendak ditempuh. Hendak selamat dengan masuk menjadi orang Islam, tetapi apa yang diperintahkan oleh Islam sama sekali kada bangga. Nah, apa contohnya? Datang misalnya ke rumah Habib Alwi, ke rumah Habib Ahmad, Habib Idris, Habib Abdurrahman, ke rumah guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guru ulun beranak. Hah? Takajub gurunya. Ikam saleh, kalau inggi ulun saleh. Orang mana? Ikam orang paliwaras itu, kalau inggi beranak ikam saleh. Aku kira bini ikam nang beranak. Ikam nang beranak lah. Kada bini ulun juga guru nang beranak. Oh bini ikam nang iya to saleh. Imbana apa barikam datang ke sini? Alhamdulillah guru ulun sudah ada berisi anak nih, lalu ulun belang ke rumah pian berniat hendak memintakan ngaran anak ulun. Oh itu kah? Ada nggak kita hitung-hitung siapa ngaran ikam, siapa ngaran bini ikam, ditulis. Karena lawas dihitung. Anak ikam apa saleh?
anak ulun lalakian sikung bebinian sikung. Hah? Kembar pengantin dua langsung ngaran anak. Oh iya bagus rezeki karena luar biasa nih kembar pengantin langka banget di dunia. Lalu dibariakan oleh gurunya ngaran, nah saleh nih ngaran anak ikam nang lelakian namanya Abdur Rauf. Iya nang babiniannya Pak, nang babinian ngarannya Siti Balkis. Ya Allah kan ada lagi kan guru ngaran nang apa deh ini dipadahakannya Abdur Rauf ketuaan kada keren nang cariakan nang bagus nang kayak orang jua nang sesuai zaman. Ibah siapa ngarannya barang ngarannya cariakan nang bagus nang modern cari gurunya ini nang ngaran kada gaul keturukan mencari akhirnya terdapat ngaran adalah guru sudah dapat ngaran ada siapa ngaran anak ikam nang babinian Neneng nang lalakian pang siapa Pahrul makanya bagus guru ya Allah cariakan pula kada bangga lalu lawan nama orang Islam dibari Abdurrahman Abdur Rauf dibari Muhammad Soleh memberi supan dia dipadakan ngarap ya Allah kada bangga muyak gurunya sakalinya nampak siapa guru ngaran anak ulun nang lalakian ngarannya Amoy muyak sudah gurunya dibari ini sama ketinggalan zaman. Jadi jar gurunya kayak ini aja ikam aja ginang jadi tuan guru aku nang minta ngaran anak lawan ikam menang sarapannya tersalah dibari ngaran iyalah bujur lah kayak itulah kelakuan kita rajin tapi datang ke rumah tuan guru kita tapi datang ke rumah ulama kita meminta ngaran meminta ini meminta itu tapi tetap menyuruh ampun kita artinya hawa nafsu. Sehingga jangan kita berperilaku jadi orang muslim yang menjadikan guru kita itu nang kaya jamban. Jangan sampai gitu. Bujur kakadakah kelakuan kita ini bisa tagawin kayak itu bujur kada kakak ada mengakuannya bujur kakadakah nah kada sampai betujuh ke-12 nama aku bujur kakadakah ada bangsa kau menang 15 sekali lagi belum bertakun bujur kakadakah lelakiannya jangan mengaku binian kadang bujur lah ibu ini aja mau bujur. Nah itu aja sudah supaya adil biar dapat hukuman berataan ulun menghukum biar berdirian pulang berataan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya kalau ikhlas saja kalau biar disuruh berdiri ikhlas biar ikhlas. Ya alhamdulillah panas jar Habib sudah mati pulang lampu lawan mata beberapa jam biar bertahan. Ini ulun kada menghipnotis kada ulun ni lain tukang hipnotis beberapa jam bertahan. Jangan dibuka mata pian bertahan jangan ada membuka beberapa jam. Bilanya kada ada sing suaraan lagi hanya pian buka berarti bila pian buka mata ulun kada ada lagi di muka sini ulun bulik kada sing bertahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadir di majelis ilmu biasa napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayati ummati salasan wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Kembali takutannya ini luar biasa kembali takutan. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bila aku sudah kada ada lagi masa di mana Rasulullah sudah wafat kada ada lagi Rasulullah batang tubuh sidin nang jadi satu lawan roh sidin sehingga disebut hidup kayak kita akan terjadi pada umatku itu terbagi menjadi 73 bahagian golongan kulluhum finnar berataan dalam api neraka illa wahidah ujar Rasulullah satu aja di antara 73 itu nang kada masuk neraka nang selamat satu golongan aja. Lalu sahabat nang mendengar ini ujar bahasa kita Banjar begitu Rasulullah menyatakan seperti demikian sahabat bertanya kalau dalam bahasa Banjar sikap sahabat pada saat itu ini bahasa Banjar gitu ya kalau hadisnya ketahu Habib
Orang-orang sahabat-sahabat pada saat itu kebuliangan deh. Ngerti kebuliangan ya? Di pelajaran pertama bahasa Banjar langsung kebuliangan. Orang ngamuntai gini bingung, kira-kira orang ngamuntai pun bingung gitu ini. Kebuliangan dah kalau dia takajud kada sekira yang kita kaget dah sekira gitu. Luar biasa sahabat takajud mendengar samuaan 73 golongan masuk neraka ujar Rasulullah illa wahidah, kecuali satu golongan yang kada masuk neraka. Qila sahabat, bertakun sahabat, bertanya sahabat dengan Rasulullah, wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah, apa nang satu golongan, satu kelompok itu ya Rasulullah? Kami hendak benar selamat, kami kada hendak masuk neraka, kami hendak dunia dan akhirat ini mendapat tuntunan pian, keridhaan pian, keselamatan dunia dan akhirat. Ya Rasulullah, beritahu apa nang satu itu wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, nang satu itu allati ana alaiha wa ashabi. Jalan keselamatan itu ujar baginda Rasulullah adalah jalan yang dimana jejak langkahnya itu baik hukumnya, baik sunnahnya, baik perilakunya, akhlaknya, akidahnya pasti ada jejak langkah aku, artinya menurut lawan sunnahku dan mengumpati jejak langkah sahabat-sahabatku. Bilanya menurut lawan Rasulullah, menurut lawan sahabat Rasulullah, tabi'in, maka selamat hidup kita dunia dan akhirat. Hendak kapian selamat? Nah, adalah nang hendak kada selamat. Kadada nang hendak kada selamat. Pasti berataan hendak selamat dunia dan akhirat. Karena pian hendak selamat dunia dan akhirat, bawa duduk ya Allah. Terus ya? Terus ya? Nyaman benar setarus. Alhamdulillah. Lapar gak sudah pian? Lapar kah? Nyata tadi mau hukmi ini. Ayo. Artinya apabila pada ketika kita hendak selamat, urusan selamat ini Allah sudah memberi jalannya. Jalannya diberi oleh Allah Ta'ala. Tujuannya jelas. Tujuannya adalah dapat hadiah dari keselamatan. Jalannya untuk bisa sampai ke tujuan harus ditempuh. Biar jalannya ada diberi oleh Allah Ta'ala, biar berisi tujuan supaya masuk dalam surganya Allah Ta'ala, akan tetapi biar kada menempuh proses perjalanan itu, jangan harap bisa sampai ke tujuan. Biar melihat itu di muka lurus, bagus benar. Ada misalnya taman di situ, bagus benar. Nah kayak apa caranya sampai ke taman tuh? Biar kada mau berkaraut berjalan, kada akan sampai-sampai. Karena ini hidupnya di dalam dunia, ya belum di dalam surga. Amun hendak bakal lakuan nang muncul kehendak seketika itu juga dijawab oleh Allah, itu kena di surga. Untuk bisa dapat surga itu nang nyata dalam dunia ini dulu ditempuh. Kada akan sampai ke tujuan, sekali lagi kada akan sampai ke tujuan amun pian kada mau berjalan memperjuangkan kai tujuan. Kada akan masuk dalam surga amun sumbah yang kada digawi, puasa kada dilaksanakan, zakat kada diterapkan, kemudian hati kada dijaga, penderan kada diapiki, kelakuan kada taat lawan Tuhan, lawan Allah. Jangan harap kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini sembahyang juga, Pak, sembahyang zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, 5 waktu turun ke masjid, sembahyang kada pernah ketinggalan, bahkan berjamaah terus. Begitu mati dihisab, sekalinya catatannya ini menerima sebelah kiri. Ya Allah, kenapa ulun menerima sebelah kiri ya Allah? Mana pahala sembahyang ulun? Mana pahala puasa ulun? Mana pahala zakat ulun nang ulun gawi sedekah hari-hari ulun di rumah ya Allah? Hari-hari ulun menebarkan kebaikan ya Allah. Ulun rajin menuntut ilmu ya Allah. Kenapa jadi ulun menerima mushaf catatannya sebelah kiri? Ulun pajangan pian masuk akan ke dalam neraka. Mana ya Allah? Datang malaikat. Ujar malaikat, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, ikam menggawi sembahyang.
ikam tulak ke masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Maqdis, macam-macam ngaran masjidnya. Tetapi ingatkah ikam, mulai dari rumah ikam jarak ke masjid 500 meter, sepanjang 500 meter itu kada paampihan hati ikam menyangka jahat lawan orang nang main dum di bawah pohon. Ujar hati ikam, ikamlah ahli surga karena penyembahyang, maka nang main dum di bawah pohon itulah nang masuk neraka karena kada sing sembahyangan. Sampai bulik dari masjid menuju rumah, kada baampihan ikam wahai Ruqayyah hai berdua lawan Arbayah menyumpahi lawan umanya hadran itu balu macam-macam tukang ambil laki orang. Bulik sembahyang, tulak sembahyang, hati menggibah, menyangka, mahasud, mendengki lawan orang. Sembahyangnya 5 menit, gibahnya setengah hari. Ayo, maulah kada hilang catatan kita. Maulah kada hilang catatan kita. Hilang. Orang berisi penyakit hati, sombong, ria, ujub, sum'ah, hasad, hasud, takabur, dengki di dalam hati, diharagu. Orangnya penyembahyang, hilang pahala sembahyangnya. Ujar siapa? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun naral hatab. Orang nang berisi penyakit hati tadi nang pendengkian, pahirian, penyemburuan, penyarikan, apa macam-macam mahasud, lalu orang memfitnah, lalu orang mencaci, lalu orang mendengki, lalu orang nang kaya bara api, seperti bara api memakan batang kayu yang kering sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya keseluputan. Apa itu Habib Alwi keseluputan? Nanti ini tugasnya Habib Ahmad menjelaskan. Setelah ini mentranslate Habib Ahmad yang ceramah pakai bahasa Indonesia saja. Ayo, penyembahyang. Insyaallah. Ayo, kita jadi orang Islam. Allah Ta'ala itu sudah membebasakan, surga disiapkan sidin, neraka disiapkan sidin. Lalu nang merusak itu kita, diberi Tuhan sudah keadaannya baik, waktu lahir dalam keadaan fitrah, kemudian beiring umur melakukan perbuatan dosa, lawan karamput, lawan dusta, lawan sangka, lawan adu domba, lawan fitnah, lawan kedengkian. Kita kotori, nah Allah amanahkan lawan kita ada umur, ada sehat, ada rezeki luar biasa. Sudah kita ini suci fitrah dari zaman kanak-kanak, di umur betuha kita berulah dosa sampai masanya Allah menggunakan hak sidin paling paten, yaitu ya Allah Ta'ala, aku ambil apa nah aku amanahkan nonikam. Pas diambil Tuhan ruh dari jasad kita, pas habis umur kita, timbul pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada warga Kabupaten Hulu Sungai Utara, daerah kampung apa tadi ini bro? Ujung Muruk. Mohon perhatian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah operator mic yang siang tadi. Insya Allah panjang umur biar. Kalau usia sebarung nang malaikat Ijrail ini penyumpan sini. Pas dasar bujur pian tadi sebenarnya telah waktu sebelum ulun sambat tadi misalnya pian tak dicabut memang oleh Ijrail. Gara-gara disambat kayak itu lalu jadi Ijrail, nah ditangguhnya ada jadi. Ayo. Ya kalau terjadi hal itu lawan diri kita, itu hal yang pasti, tapi kadang kalau kita memastikan tiba-tiba di saat kita dengan sombongnya, dengan angkuhnya menyombongkan apa yang ada pada diri kita karena berilmu, karena bertahta, karena berharta, karena bisi amal banyak, karena rajin beribadah, tapi itu yang menjadikan diri kita, pribadi kita lalu sombong, lupa lawan diri. Pas dalam keadaan yang kayak itu dielangi oleh Ijrail. Nang mana nang kita bawa bulik semua catatannya terhapus.
Kadakala kita memiliki hidup di istilah 2 kali, 3 kali, 4 kali, sedangkan yang satu-satunya sekali pertama dan terakhir dalam kesempatan kita hidup di dunia adalah satu-satunya kesempatan untuk menempuh kehidupan yang abadi di akhirat. Nang mana nang satu-satunya ini pun kita sia-siakan. Karena menuruti apa ujar syaitan. Oh, ujar syaitan ini masih anum. Kain aja dulu nang sembahyang kayak orang turunan ke masjid pelanggar berjamaah. Kain aja dulu ikam nang pindah hendak kisah menuntut ilmu tuh. Kain aja ikam tulak haji ke Baitullah. Kain aja ikam berbuat baik puas-puasakan dulu. Kain aja ikam masih umur 20-30 hanya. Kain aja terus bubuhan kain ini nang umur 50-60 tuh gini para sasidin. Kain aja. Amun menuruti bisikan syaitan, bujurlah. Bujur kan ada. Kalau memang bujur, bawa berdiri pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiknya impiannya kita ada lagi. Bila berdiri pulang sekali ini makanannya lagi ya. Yes, guys. Pian bayangkan, coba pian bayangkan. Perhatian kita berduduk tadi nah, baluman sampat berdiri keadaan mustahil. Begitu cepatnya malaikat Israil ternyata mengambil umur kita, diambil ruh pada jasad kita dalam keadaan nang suul khotimah. Ayo, kadang pernahkah kita berpikir rasa takutan di dalam hati kita kalau hal nang kayak itu terjadi? Adakah pernah berpikir di dalam diri kita busiah kita nih mati dalam keadaan suul khotimah? Adakah kita ketakutan nang kayak itu? Ini nang takutan kita nih pindah hargain talu aja kada setakdir. Dan kita takutan akan pindah nang ekonomi aja kada kakaruan tampuh. Padahal baras bakarung-karung di rumah, padahal gula berlebihan berkilo-kilo, padahal macam-macam di rumah berisi gaduhan. Artinya kada perlu khawatir, mun kadada iwak musim banyu dalam murah banyak. Memakan dalam murah biar makan, kada makan. Itu ulun curiga ulun julak di belakang itu kasih dengan nah di muka nang berkipas buku biaya hirang itu ada di muka sidir nang buku biaya haji. Siapa ngaran siapa lah ini siapa guru nama sidir nih di belakang nang baju habok nih guru siapa nama pian? Rahman kah? Julak Rahman kah ngaran pian? Julak Rahman kah? Ulun mulai tadi kan wani melihat di sini ini luar biasa kan. Ulun melakukan pian-pian yang lain ini kan takutanan. Kalau sidin saja takutan. Mulai tadi ulun takutan mana? Kenapa? Gigi sidin itu nasi separuh. Artinya apa? Nang dalam pikiran ulun berarti ini Julak Rahman itu kelahi berikut lagi bahagia. Nanang maulah ulun takutan kok kalau pindah sisa-sisanya tuh bisa mengikut ulun boleh kan yang ini. Lak Rahman berilahan lah. Mudahan biar ikhlas dan ridha. Mun biar ikhlas silakan dudukkan pulang. Biar ikhlas aja dulu. Sebagai penutup, gunakanlah kesempatan umur kita yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah yang jelas-jelas diamanahkan oleh Allah, karena umur ini pasti diambil oleh Allah Ta'ala. Sebagai penutup, gunakanlah kesehatan yang diberikan oleh Allah. Jangan menghadang stroke menyerang, jangan menghadang kencing manis memangsa lawan tulang dan daging kita. Hanya pindah hendak bertaubat berparak lawan Allah Ta'ala. Mumpung tangan kita, batis kita, iman di dalam hati kita, kemudian Allah memberikan dalam puasa dan kehendaknya, ada kemampuan kita berjalan dari tempat kita duduk ke tempat kita berwudu, dari tempat kita berwudu ke tempat kita sembahyang, maka lakukan. Jangan-jangan itu satu-satunya kesempatan pian untuk bisa mengerjakan dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih ada rizki, dalam keadaan masih ada iman. Jangan-jangan ini satu-satunya kesempatan bahwasanya masih ada roh dalam jasad kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Kaji
tuntut, pelajari, amalkan, hadiri majelis, berkumpul di majelis, dengarkan yang disampaikan, semua kebaikan yang disampaikan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita tunggu? Menunggu kita sugih karena kita kada berharta? Apa yang kita tunggu? Menunggu kita punya pangkat karena kita adalah orang yang tidak terpandang? Apa yang kita tunggu? Menunggu penyakit menyerang hanya kita merasa itulah waktunya kita bertobat. Salah besar. Justru kita harus berpikir bahwa tidak ada waktu yang harus kita buang dan kita sia-siakan agar kita menjadi manusia yang memiliki keistimewaan dalam pandangan Allah, dalam pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita, dosa kita kepada orang tua kita, kepada sanak keluarga kita, kepada keluarga anak bini kita, rumah tangga kita, jiran kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa kita dan mengabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dilimpahkan kesehatan, rezeki, ilmu, kebaikan hati, pikiran, ucapan dan perbuatan selalu menuju dalam tuntunan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan akhir hayat kita disudahi dengan kalimat sempurna, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita dicatat sebagai hamba yang husnul khatimah, dilepaskan siksa kubur, dijauhkan daripada siksa api neraka, dimudahkan meniti titian siratal mustaqim, dimasukkan dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, bersama dengan baginda Rasulullah, dengan sahabat Rasulullah, dengan wali-wali Allah, bersama dengan orang tua kita dan segenap keluarga sahabat kerabat kita yang kita cintai di dalam dunia ini. Amin. Allahumma amin. Ini aja yang ulun sampaikan. Sekali lagi kepada guru khadimul majlis ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon ampun maaf yang sedalam-dalamnya kepada pian seberataan jua. Ulun minta ridha, minta halal dunia dan akhirat, karena pastinya ucapan ulun, kelakuan ulun, perbuatan ulun ada nang kurang berkenan di hati pian. Ulun minta ampun dari hati nang paling dalam. Demikian ulun sampaikan. Sebelum ulun tutup, ulun menyampaikan melancang-lancang, panitia menyiapkan di depan itu tadi banyu penerang hati. Silahkan pian nang hendak mengambil, karena di muka itu hadiahnya berapa guru? 5 juta. Sidin kayak ini aja menyambat 5 ya. Artinya itu hadiahnya 5.000 ya kalau guru lah. Tetapi ketika kita menjadi orang muslim dan jangan kalah dengan orang-orang non muslim, jangan imbah jar guru 5.000 aja. Seharusnya kita menjadi muslim yang selalu sadar bahwa mungkin ini bisa jadi sisa umur kita, mudah-mudahan panjang dengan bersedekah. Lalu pian bisi duit ke majelis nih hadir besangu 15 juta misalnya. Nah guru, aku mengambil akuannya sabutul aja, cuma harus diangsur 15 juta. Nang membari ini misalnya orangnya balut sugih pulang, hendak bagus pian berdoa tuh, doakan guru mudahan aku belaki Habib nang berceramah tadi. Barang aja ulun ikhlas berapa ke umur pian 60 ke 70 tahun ke kada apa-apa. Paling pian hari-hari ulun tukarkan ketupat kandangan nasi kuning supaya lekas habis umur. Saduruk naik. Minta rela ulun bergaya. Apa nang jadi kegayaan ini cukup sampai di sini, jangan pian bawa bulik. Apa nang bisa jadi hikmah pian bawa bulik, mudah-mudahan ulun utamanya kau mengamalkan. Sekali lagi ulun minta ampun maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat. Nanti setelah doa ulun minta sedikit waktu ada yang disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نائمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعم ويضاف مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، بل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا باب المغفرة، أبواب الهداية، أبواب الشفاء، أبواب الرزق، أبواب البركة، أبواب الجنة الفردوس إن شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا واليد يا يغفر ويرحم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا ما قرأنا في هذا المجلس المبارك من كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.